Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Uswatun Hasanah dengan NIM 21101011073 dari kelas MBS 21 GHP. Video ini saya buat sebagai bentuk pengerjaan dari tugas mata kuliah Ushul Fikih 2 dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dodiarli RMEI. Di video ini saya akan membahas tentang al-amru wa an-nahyu. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah al-amru. Al-amru atau amrun secara bahasa berarti perintah. Namun secara istilah, al-amru berarti lafal yang di dalamnya terkandung tuntutan untuk melakukan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi al-amru itu adalah lafal yang terkandung dalam sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis yang berisi tentang tuntutan atau perintah untuk melakukan sesuatu dari zat yang lebih tinggi yaitu Allah dan Rasulnya kepada yang lebih rendah yaitu kita atau mukallaf. Lafal perintah ini terbagi menjadi beberapa bentuk atau sigot. Dan yang pertama itu adalah bentuk fi'il amr. Ini adalah kata kerja yang berisi perintah. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini adalah lafal kata kerja yang berbentuk perintah. Ya. Yang kedua adalah bentuk fi'il mudhari. Jadi jika di dalam suatu ayat terdapat fi'il mudhari yang didahului oleh huruf lam amr, maka dia termasuk ke dalam sigot amr. Contohnya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Yang ketiga adalah isim fi'il amr, yaitu adalah fi'il amr yang berkedudukannya sebagai isim. Contohnya di dalam surah Al-Adab ayat 18. Nah, bentuk yang keempat adalah bentuk masdar. Nah, masdar yang dimaksud di sini adalah masdar yang kedudukannya itu menggantikan kedudukan fi'il. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Bentuk yang kelima dari sigot amr adalah talab khobar yang bermakna perintah. Ini adalah kalimat perintah, namun di dalamnya terdapat perintah. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 288 yang artinya adalah bagi para istri yang diceraikan wajib baginya untuk menahan diri selama 3 kali quru. Nah, ayat ini berisi berita bagi para istri dan juga perintah bagi mereka untuk menahan diri mereka selama 3 kali quru. Bentuk yang keenam adalah lafal-lafal yang mengandung perintah. Jadi di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, semua lafal-lafal yang mengandung perintah itu termasuk ke dalam sigot amr. Contohnya kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Nah, ini termasuk ke dalam sigot amr. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kaidah-kaidah dalam lafal al-amru. Jadi, hukum di dalam setiap bentuk-bentuk al-amru ini bisa jadi berbeda-beda. Nah, maka dari itu muncullah kaidah-kaidah guna untuk mengetahui hukum dan maksud dari lafal-lafal al-amru tersebut. Kaidah yang pertama yang harus kita ketahui adalah setiap perintah itu pada dasarnya adalah wajib, kecuali jika ada pengecualian atau qarinah. Nah, apa aja pengecualiannya? Pengecualian dalam kaidah ini ada beberapa, di antaranya adalah an-nadab yang artinya anjuran. Ini berarti sunnah untuk melakukannya, jika dilakukan mendapat pahala. Yang kedua adalah al-irsyad, yaitu petunjuk. Ada ibahah yang artinya boleh, ada tahdid yang artinya mengancam, ada ta'jiz yang artinya bermaksud untuk melemahkan lawan bicara, ada tasmiyah yang artinya kenyamaan, dan ada takdzib yang artinya pendustaan. Kaidah yang kedua dari lafal al-amru ini adalah pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki pengulangan dalam pengerjaannya. Jadi contoh perintah-perintah yang
tidak harus berulang mengerjakannya adalah seperti ibadah haji. Dan ada juga beberapa perintah yang harus dilakukan secara berkala, seperti sholat lima waktu, hukum dera bagi laki-laki dan perempuan urusan yang berzina, dan ada mandi wajib apabila junub. Kaidah yang ketiga dari lafal al-amr ini adalah perintah itu tidak harus segera dilakukan. Contohnya seperti ibadah haji atau juga puasa qadha, itu tidak harus segera dilakukan. Yang keempat dari kaidah-kaidah lafal al-amr ini adalah hukum perantara dari sesuatu yang diperintahkan itu hukumnya sama dengan sesuatu yang diperintahkan tersebut. Contohnya, wudu sebelum sholat. Karena sholat hukumnya wajib, maka berwudu sebelum sholat, wudu itu juga menjadi wajib hukumnya. Kaidah yang kelima adalah apabila sesuatu perbuatan itu dilarang, lalu setelahnya ada perintah baru untuk mengerjakannya, maka hukum dari perbuatan tersebut adalah boleh. Pembahasan selanjutnya adalah materi tentang an-nahyu. Jadi, an-nahyu secara bahasa berarti larangan. Namun secara istilah, an-nahyu berarti tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Nah, definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi dari al-amru. Namun letak perbedaannya adalah al-amru itu perintah, sedangkan an-nahyu itu larangan. An-nahyu ini memiliki beberapa bentuk atau siwat. Nah, yang pertama, siwat dari an-nahyu ini adalah fi'il mudhari yang didahului oleh alif lam nahi, yang artinya larangan. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. La taqrabu, janganlah kamu mendekati. Ini adalah fi'il mudhari yang didahului oleh lam alif nahi, yang artinya ini merupakan salah satu bentuk dari siwat an-nahyi. Yang kedua dari siwat an-nahyunya adalah fi'il mudhari yang didahului oleh lam alif nafi. Jika tadi nahi, yang sekarang adalah nafi, yang artinya meniadakan. Contohnya, la ilaha illallah. Lam alif yang pertama itu adalah lam alif nafi, yang artinya meniadakan, tiada Tuhan selain Allah. Siwat yang ketiga adalah lafal yang bermakna haram. Jadi jika ada ayat-ayat yang dalamnya terkandung pengharaman, maka itu termasuk dalam siwat an-nahyi. Contohnya di dalam surah An-Nisa ayat 23. Atau jika di dalam ayat tersebut ada kata-kata naha atau mencegah, maka ini juga termasuk di dalam siwat an-nahyi yang berarti larangan. An-nahyu ini juga memiliki beberapa kaidah-kaidah. Yang pertama, kaidah dari an-nahyu adalah pada dasarnya setiap larangan itu hukumnya haram, kecuali ada qarinah atau pengecualian yang membuatnya menjadi makruh, bah ataupun sunnah. Kaidah yang kedua adalah pada dasarnya setiap larangan itu terdapat kerusakan. Jadi, tidak setiap larangan terdapat bahaya bisa dirasakan baik bagi yang melakukannya maupun dari pihak-pihak lainnya. Contohnya sabda Nabi yang berbunyi, setiap perkara yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Dan contoh lainnya adalah jual beli najis. Kaidah yang ketiga dari kaidah an-nahyu adalah pada dasarnya larangan itu bersifat berkelanjutan. Contohnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Jadi larangan sifatnya itu berkelanjutan terus menerus. Contohnya larangan di dalam mencuri, maka larangan ini bersifat berkelanjutan. Kaidah yang keempat dari an-nahyu adalah larangan atas sesuatu berarti perintah untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya. Jadi dari penjelasan al-amru dan an-nahyu ini kita dapat mengetahui bahwa tidak semua perintah itu wajib dan tidak semua larangan itu haram. Baiklah, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.